Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jag Channel. Seperti biasa, kita akan mengulas beberapa saham untuk ulasan tanggal 29 Juni 2021 ya. IHSG kemarin tanggal 28 Juni ditutup minus 82 poin atau 1,38% ya. Di level 5939 tutupnya. Di bawah support Bollinger Top-nya, mendekati mungkin cuma ada support untuk hari ini sih bergerak di kisaran 5880 ya, di kisaran ini 5880. IHSG bergerak sampai level atasnya di 5979, resistnya di posisi pas di MA 50 nya kalau resistnya ya. Supportnya ada di 5880. Nah, kalau melihat dari indeks Dow penutupan tadi malam, yaitu minus 150 poin atau 0,4% sih tipis ya. Dan kita melihat dari pergerakan komoditinya pun turunan emas juga gitu kan, dari posisi kemarin udah 1780-an lebih gitu kan. Sekarang 1777 lagi. Jadi agak turunan tipis sih ya. Begitu juga untuk minyaknya turunan dari 73 sekarang udah 728, 74 sempat ya waktu itu ya, sekarang 7284 ya untuk minyaknya. Untuk nikel sih turun 287-an 1,5%. Timahnya naik 432 ya, yang kemarin naiknya tipis-tipis timah, sekarang gantian timah yang naiknya 400-an 1,4%-an. Sekarang posisi di posisi level 31.200-an ya, di atas 31 lagi udah mulai gitu kan. Mudah-mudahan sih dengan komoditi yang sebagian naik gitu kan, untuk melihat dari aluminium, seng gitu kan, ada sebagian naik walaupun tipis-tipis. Cuma kita kelihatannya indeks masih tertekan ya. Tertekannya indeks ini kan karena posisi mengenai COVID ya, untuk di kita yang cukup lumayan pergerakan COVID-nya gitu kan tinggi. Nah, jadi kelihatannya kita masih bisa tertekan lagi gitu kan. Cuma ada support di posisi 5880, harusnya sih bisa bertahan ya mungkin ya. Untuk 5880 mudah-mudahan di situ, jika itu jebol 5880 ini, maka arahnya indeks menuju MA 200-nya ya, yaitu di 5815 di sini ya. 5815 itu jika 5880 dijebolin gitu kan. Ini yang paling titik krusial ya, dia mau indeks akan break kembali ke atas naik, atau dia turun di bawah MA 200, maka arah indeks downtrend intinya gitu ya. Sekarang pun sebenarnya sudah mulai turun kembali gitu kan di bawah MA 10. Cuma kalau di bawah MA 10 masih ada tahanan lah di bawah, yaitu di MA 200 yang paling secara jangka panjang ya. Kalau MA 200 ini gitu kan, dia downtrend atau kembali naik di atas MA 200 gitu kan ya. Itu untuk indeksnya, IHSG-nya gitu kan. Oke, untuk saham-saham kita coba lihat di trend ya teman-teman. Trend posisinya mendekati di MA 10 ini yang warna hitam. Jadi ada support krusialnya ada di posisi 119 ya, support di MA 10-nya ya. Support 1 di 119 untuk si trend gitu kan. Jadi perhatikan, jika 119 ini jebol, maka arahnya trend akan turun dulu menuju ke 100-an kembali gitu kan. Kalau di 119-nya dijebolin gitu ya. Resistnya masih di atas, masih di 128 untuk si friend, resist 1 ada di 128 ya. Berikutnya ada BRMS ya. BRMS posisinya sekarang juga tutup di posisi 102 pas di MA 5-nya. Nah, posisinya untuk BRMS ini pun
ada support di 98 gitu kan. Support 1 ini di 98 untuk si BRMS ya. 98 jika dijebolin 98 maka arahnya masih ke 95 dan di bawah 90 kembali kalau dia jebol di bawah MA 25-nya ya. Jadi perhatikan di situ. Nah, untuk resistnya masih yang terdekat, resist yang terdekat adalah 106 ya untuk si BRMS ya. Jadi perhatikan dulu teman-teman kalau mau spekulasi buy antara 98 ya, 98 sampai 100 lah gitu kan di situ. Tapi kalau enggak ini dengan kondisi indeks yang sekarang tolong jaga manajemennya ya, dengan kondisi yang sekarang jangan terlalu banyak buy dulu gitu kan. Buy ya berapa gitu kan untuk spekulasi aja, jangan terlalu banyak gitu kan ya. Berikutnya yang kemarin cukup menarik adalah Breeze. Dia breaking naik gitu kan, break di atas MA 200-nya yang warna biru ini. Jadi Anda perhatikan gitu kan, udah ngebreak MA 200 dan MA 50 juga diangkat gitu kan di atasnya, berhasil breaking dan dia tutup di 2250. Dalam ininya dia pas di resistnya ya di sini ya 2250. Jika hari ini berhasil break kembali 2250 bisa bertahan, maka arahnya ada di posisi 24 ya untuk si Breeze ya. Resistnya ada di 24 ya, bisa menuju ke 24. Kalau 2250 untuk hari ini diberikin kembali, maka 24-an kurang lebihnya di situ. Supportnya posisinya di kisaran yang terdekat sih masih di kisaran sini ya, di 22 support satunya ada di 2200 ya untuk si Breeze gitu kan. Nah oke, untuk berikutnya ada PNBS ya. PNBS sendiri posisinya tutup di atas MA5 sedikit, yaitu 145, tutupnya MA5 nya 143. Jadi support satu yang terdekat ada di 143 ya untuk si PNBS ya. PNBS 143. Nah PNBS ini kalau 143 jebol maka ke 137 nih, jauh nih supportnya. Jadi perhatikan 143 jebolin atau 3. Kalau dia tidak jebolin maka masih bertahan. Tapi kalau dijebolin arahnya 137 ya untuk Penin Bank Syariah gitu kan. Nah, resistnya yaitu yang terdekatnya 150, resist satunya di 150. Jadi perhatikan di situ. Supportnya di 143 ya teman-teman. 143 perhatikan, kalau 143 jebol arah 137 ya untuk si PNBS. Oke. Nah, jadi spekulasi buy di sekitar antara 143 sampai 145 ini. Kalau misalnya 143 jebolnya, Anda keluar aja dulu 140-nya gitu kan untuk antisipasi di situ gitu kan ya, gitu. Oke, berikutnya ada di WIM nih, WIM nih menarik, kemarin naik ya. Dia naik kemarin mental dari atas MA 200 gitu kan. Dia berhasil lewat di atas MA 25 juga dan mendekati ke Bollinger Top, tapi dia nggak berhasil, tutup di 665. Nah kalau menurut saya untuk hari ini kalau mau spekulasi buy boleh WIM coba, kalau dia break berhasil di 670 spekulasi buy ya. Tapi kalau mau tunggu dulu di 640 ya supportnya ya. 640 ada support kalau mau coba antri di situ 640. Area buy sih masih antara di 640 sampai 660 ya kalau melihat dari kondisinya gitu kan. Nah kalau dia break sih 670 ya Anda boleh masuk spekulasi ya di situ 670 berat. Nah nanti perhatikan ada resist di sekitar 710-nya ini, resist pertama ya itu 710. Kalau nggak berhasil maka keluar di antara itu ya, itu untuk si WIM. Tapi kalau dia break maka arahnya ya 740 gitu kan, dan kembali nanti di atas
posisi di atas 800-an nantinya untuk WIM ini ya. Kalau melihat dari ini, cuma resist besarnya di 850 gitu kan. Dia mau kembali naik di atas 850 atau enggak. Itu ada penentuannya, ada di 850 ini nih biasanya sih. Biasanya ya di situ. Berikutnya kita ada Bevin. Nih Bevin kemarin turun pas di posisi support 920 ya teman-teman. Ini kita perhatikan kalau dengan COVID yang merebak kembali gitu kan, kasus COVID, orang takut Finance kena efeknya kembali seperti kemarin gitu kan. Nah nggak tahu nih, mungkin ada sisi negatifnya di situ. Maka ini adalah tutupnya di support juga di 920, yaitu support EMA 10-nya dia. Nah kalau hari ini jebol maka arahnya ke posisi yang terdekat sih di 880 ya, yang terdekat itu di posisi median Bollinger gitu kan. Nah tapi kalau itu pun jebol maka 840 gitu untuk si Bevin ya. Jadi support satunya 880 dan support 2-nya di 840 ya untuk si Bevin. Resistnya di antara 950-nya, resist terdekatnya ya. 950. Jadi perhatikan teman-teman untuk si Bevin ini antara kisaran itu ya. Kalau sekiranya jebol 920 sih lebih baik lepas dulu. Misalnya 910 itu lebih baik kalau menurut saya lepas dulu. Lumayan juga gitu kan, ke 880 40 perak gitu kan ya itu. Nah oke, berikutnya ada MTEK ya. MTEK ini kemarin tutup di 2540-an ya. Terus sempat terendahnya 2510 di support MA5 tapi tutup di atas lagi gitu kan. Tertingginya 2650. Sempat naik dulu. Nah jadi perhatikan ada support terdekat 2510 ya untuk si MTEK. Support terdekatnya 2510 dan posisi jika 2510 dijebolin maka ada di posisi 2430-nya ya di situ ya. Cuma saya perhatikan untuk si MTEK nih, ini kan teknologi yang dimanfaatkan untuk sementara ini kan, teknologi lagi berkembang digitalisasinya gitu kan. Jadi teman-teman perhatikan saham-saham teknologi masih menarik kalau menurut saya, yaitu teknologi dan kesehatan sementara ini dengan kasus merebaknya kembali COVID ini gitu kan. Maka yang diuntungkan adalah teknologi dan kesehatan. Dimana MTEK ini pun posisinya kan dia mempunyai rumah sakit gitu kan. Dia buka lapak juga mau IPO gitu kan, diuntungkan dengan itu gitu kan. Jadi MTEK ini masih menarik kalau menurut saya ya teman-teman ya. Resist masih yang terdekat 2565, di situ ada 2570 ya, antara di situ yang terdekatnya. Resist dekatnya 2570, terdekatnya di antara itu ya. Berikutnya ada TAPG nih. TAPG posisinya dia baru mental ya dari posisi support yang kemarin gitu kan. Posisinya kemarin kan turun 3 hari berturut-turut untuk TAPG. Nah untuk pas kemarin dia berhasil ditutup di 710 di atas support MA25 dan MA10 ya itu ya. Mudah-mudahan hari ini mental kembali. Resistnya ada di 730 ya, untuk resist terdekatnya si TAPG 730. Kalau 730 bisa mental maka arahnya naik kembali, dan posisi supportnya ada di 705 ya. Support terdekatnya 705. 705 support terdekat, resistnya di 730 ya, resist yang paling dekat. Kalau dia jebol ke bawah ya berarti arahnya turun dulu menuju ke posisi 700 dan 630, jauh nih. Makanya perhatikan di situ ya, jangan terlalu greedy ya untuk di posisi kondisi yang cukup lumayan agak berat untuk sekarang ini pergerakan indeks ya. Kalau mau jadi Anda beli di support gitu kan, kalau misalnya nggak kuat langsung buang gitu kan. Satu
2 titik di bawah Anda beli gitu kan. 2 titik harga di bawah Anda beli lah, intinya di situ ya. Jadinya supaya lebih money management terjaga gitu kan ya. Begitu ada KF ya, ini kesehatannya nih. KF kemarin naik juga. Kita melihat KF mendekati level di MA 200, tapi dia nggak kuat, turun sedikit di posisi 3250. MA 200-nya ada di 3290 ya. Mudah-mudahan hari ini kalau break 3290 maka dia akan kembali main di atas ya untuk si KF. Jadi support untuk terdekatnya dia ada di sini. Support terdekatnya ada di sini di 3190 ya. Support terdekatnya si KF 3190, resistnya ada di 3280. Resist satunya ada di 3290, sorry, 3290. Jadi kalau break 3290 33 gitu kan, maka arahnya kembali di atas MA 200 dan mungkin mulai mau uptrend kembali gitu kan. Nah itu, jadi tapi perhatikan ya 3290-nya break atau break atau tidak gitu kan. Itu untuk si KF ya. Berikutnya ada MTDL nih. MTDL ini posisinya dia ini kan posisi elektronik ya. Posisinya lagi menarik. MTDL juga posisi dibandingkan dengan teknologi saham-saham teknologi yang lain, MTDL masih yang paling murah kalau melihat dari pernya gitu kan ya. Dia posisinya tutup kemarin 2150, resist ada di 2160 gitu kan. Support terdekat 2110 ya untuk si MTDL, 2110 yang terdekatnya. Nah, resist yang terdekat ada di 2160. Jika break maka arahnya kembali di atas 22 sampai 23 ya di sana. Mudah-mudahan hari ini bisa break juga. Anda area buy sih coba perhatikan dulu di 21 sampai 2150 ya. Antara situ kalau mau spekulasi buy ya. Karena kadang-kadang tuh diturunin dulu untuk si MTDL ini. Jadi perhatikan antara 21 sampai 2150 kalau mau spekulasi buy gitu kan. Gitu. Nah, untuk berikutnya ada PTSN ya. PTSN ini juga kemarin tutupnya 2 hari ini turun ya dia ya. Dan mendekati level support 284 ya, 284 gitu kan. Nah, Anda perhatikan di 284 apakah dia jebolin atau tidak. Kalau misalnya dia jebol 284 maka arahnya 265 ya. Untuk di yang terdekat 284, jika jebol maka arahnya support 2-nya di 264 gitu kan, 264 sorry. Resist yang terdekat ada di posisi 305 gitu kan, 305 ya untuk si PTSN ya di situ. Nah, berikutnya ada INAF nih. INAF juga yang kesehatan kemarin naik, di mana KF naik maka INAF pun ikutan naik biasanya ya. Kemarin tutupnya di 3080 untuk si INAF, dan resist MA 200-nya ada di 3140 ya. Jadi teman-teman perhatikan untuk INAF, dia bisa tutup dari harga tertingginya kemarinnya di 3080 ya. Perhatikan ada support di 3140. Jika itu MA 200-nya diberikin maka arahnya dia akan ke 32. Nah, 32 dan 33 nantinya ya, mendekati ke sana ya untuk si INAF. Support satunya posisinya yang terdekat di 3000 gitu kan ya. Support satu di 3000 dan resist yang terdekat tadi 3140 ya. 3140 resist satunya ya. Itu. Mudah-mudahan resist 3140 bisa diberikan maka INAF akan naik kembali ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin dari saya sekian dulu ulasan-ulasan saham dan ISG-nya. Saya ingatkan kembali kalau ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda, bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual ya. Nah, mudah-mudahan
ulasan ini bermanfaat untuk Anda ya. Sekali lagi saya ingatkan juga bagi yang belum subscribe, mohon subscribe ya, karena subscribe itu gratis gitu kan. Dan kalau ya udah nonton, tolong like dan tulis di kolom komentar kalau mau ada saham yang mau diulas untuk esok hari ya. Itu aja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.